Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan ini alhamdulillah saya nama Zulzetri atau tepatnya Hajah Zulzetri MPD ingin memperkenalkan samba adat prosesi adat kurai Mananti Marapulai. Mudah-mudahan perkenalan tentang samba adat ini atau untuk menggali kembali adat-adat kita bisa hendaknya menjadi iktibar bagi turun-temurunnya pelestarian adat di tanah kurai. Baiklah, tentu hendaknya juga akan kami paparkan satu persatu terkait dengan samba adat kurai. Samba adat kurai ini hanya keluarnya pada prosesi-prosesi tertentu, yaitu saat Batagak Galadatua, kemudian Mananti Marapulai, Manyalang Kandang bagi ibu-ibu, dan ketika prosesi adat lainnya yang kita mengundangnya menggunakan siriah daun untuk mengundang ibu-ibu, dan siriah dalam bentuk rokok untuk mengundang atau menyaru bagi bapak-bapak, sumando, mamak rumah dan lain-lain. Samba adat kurai ini dimakan secara bersama-sama dalam suatu piring besar yang dinamakan pinggan. Pinggan di kurai dasarnya adalah piring batu besar. Jadi bukan dari dasar kaca bening, bukan pula dari talam atau yang bahannya dari belek itu. Nah, jadi memang dari piring kaca yang dasarnya adalah piring kaca batu. Dinamakan dengan makan bajamba. Makan bajamba ini dilakukan makan secara bersama-sama yang diikuti oleh minimal 5 orang dalam satu jamba, tapi pasnya adalah 6 orang. Yang 6 orang satu jamba itu 1 orang dari si pangka yang nanti akan bertugas untuk memasukkan samba, memasukkan lauk, memasukkan nasi dan meladeni para alek, dan 5 orang dari si alek. Jadi 6 orang dalam satu piring jamba makan secara bersama-sama. Ini akan membentuk atau mewujudkan silaturahim yang luar biasa dan kentalnya hubungan kekerabatan antara si pangka dan si alek. Adapun lauk-lauk makan bajamba di kurai itu dinamakan dengan sambanan anam. Ya. Sambanan anam itu terdiri dari randang, kemudian anyang daging atau asam padeh daging. Kalau di tempat lain anyang itu barangkali sayur, kayak ini daging, yaitu anyang daging atau asam padeh daging. Kemudian lagi ikan pangek kuning, jadi ikan yang ikan rayu itu atau ikan emas juga bisa. Itu 1 ekor yang kira-kira ukuran dalam 1 kilo itu 4 ekor, jadi 1 ekor ya. Kemudian lagi ayam gulai naneh kuning, ya, ayam gulai yang pakai sayur naneh muda, nenas muda. Nenas ini direbus, dimasukkan ke dalam gulai ayam. Jadi ayam gulai naneh kuning namanya. Kemudian taruang bule bagoreng pakai siram dengan sambalado. Sambaladonya ini diberi terasi, dikasih santan kental, dan khas sekali, ini memang khas kurai ini. Berikutnya lagi karupak sanjai yang tunjuk, dan dilengkapi dengan sayur lobak putih, atau kalau tidak ada kol putih, ya tidak ada kol, bisa ditukar dengan buncis yang di gulai putih. Jadi sayur lobak putih atau sayur buncis putih. Yang 6, jadi kan 7 jadinya, rendang, anyang, ayam gulai naneh, kemudian lagi ikan pangek kuning, tambah dengan apa lagi namanya nih, taruang bule balado, ditambah lagi dengan kerupuk tunjua,
6 dilengkapi dengan sayur. Yang 6 tambah sayur ini memang tidak boleh kurang, tidak boleh ditukar, dan lebih boleh, tapi yang 6 ini harus ada. Kenapa tidak boleh ditukar, tidak boleh dikurangi? Karena semua samba adat yang 6 itu ada pemiliknya, ada filosofinya. Rendang ini milik Inyak Datuk Bandaro suku Guci, Pucuk Bulik. Kemudian anyang dagiang, asam padeh dagiang, ini milik dari Inyak Datuk Yang Pituan Pucuk Bulik suku Pisang. Berikut lagi ikan pangek kuniang milik Inyak Datuk Marajo suku Guci. Beliau ini adalah Pucuk Bulik nan 9. Ya. Berikut lagi gulai ayam nanih milik Inyak Datuk Sati suku Sikumbang. Jadi tidak bisa ditukar ini. Taruang bulik goreng balado ini milik Inyak Datuk Pangulu Basa juga suku Sikumbang, jadi Pucuk Bulik Nando Baleh. Berikut lagi karupuk Sanjay Tunjua milik dari Inyak Datuk Simajonan Panjang suku Tanjuang. Pelengkapnya saya lobak tadi. Jadi memang tidak boleh ditukar karena dimiliki oleh inyak-inyak Pucuk Bulik kita. Kalau dalam makan baradai, makan bajamba, satu saja kurang akan dipolemikkan, akan dituntut nanti di dalam panitahan. Bisa jadi tidak jadi makan karena ada yang tidak lengkap. Begitu juga dengan paminum kopinya. Sebenarnya paminum kopi itu para buangan. Tidak ada kopi di sana, tapi para buangan merupakan makanan atau camilan penutup dari makan bajamba. Para buangan untuk acara baradai atau untuk melengkapi makan baradai antara lain ada kalamai, ya, ada aji, ada pinyaram, ada inti, dan ada pisang. Ini yang tidak boleh tinggal. Ya, karena memang memiliki filosofi juga. Kalau kalamai milik Inyak Datuk Rajo Endah dan suku Tanjuang, yang dalam hal ini kalamai ini dianggap mengalamai itu menganalisa suatu masalah untuk bisa diselesaikan, karena mengaduknya itu bukan main itu. Jadi di sini ini diibaratkan mengalamai atau menganalisa, menyelesaikan suatu masalah atau menganalisa suatu masalah untuk diselesaikan. Jadi kemudian aji ini milik Inyak Datuk Rajo Mantari suku Jamba. Di sini seolah-olah permasalahan itu sudah hampir selesai. Jadi masalah sudah hampir selesai. Kalau tadi mengalamai masih menganalisa masalah, kalau aji masalah sudah hampir selesai. Kemudian pinyaram ini milik Inyak Datuk Sati suku Sikumbang. Masalah sudah hampir selesai, untuk solusinya sudah hampir ada. Makanya dikatakan kok picak lah boleh dilayangkan. Kan pinyaram itu bentuknya picak pipih. Jadi kok picak lah boleh dilayangkan. Berikut lagi inti ini milik Inyak Datuk Bandaro suku Guci. Permasalahan sudah selesai. Kok boleh lah boleh digolongkan. Dan ada pisang gadang milik Inyak Datuk Yang Pituan suku Pisang, menunjukkan bahwa seluruh permasalahan sudah selesai, dikupas kulitnya, putih isinya, jernih hatinya, dan sudah bisa untuk melengkapi seluruh para buangan yang ada untuk disantap. Jadi dalam para buangan atau peminum kopi ini terlihat di sini adanya kentalnya azas musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Kalau waktu menanti marapulai itu para buangnya memang ada tambahan yang harus dihidangkan lagi ke Inyak Mama. Ada jaguang masih terbungkus bulat dalam satu piring. Kemudian lagi ada goreng pisang bulat, pisang digoreng bulat-bulat tanpa dibelah. Terus ada kipang dari beras. Kemudian lagi ada rubi dari ubi jalar. Ya, ada lamang. Ya, itu untuk para buangan yang mana para buangan ini dihidangkan sama dengan peminum kopi yang tadi, dan
ini melengkapi pada saat hanya menanti Marapulai dan Batagak Panggulu. Para buangan tambahan tadi menunjukkan kekayaan Kurai, bahwa di tanah Kurai ini dulu adalah tanah yang subur, sawahnya banyak, ladangnya jadi, dan hasil buminya seperti jagung, kemudian ada ubi jalar, lamang yang dari beras ketan itu. Jadi ini hasil bumi memang bisa dijadikan semuanya untuk makan kuliner tambahan. Jadi menunjukkan bahwa kondisi tanah Kurai ini adalah tanah yang subur, kemudian tanahnya makmur dan tumbuh-tumbuhannya lengkap, ternaknya juga berkembang. Makanya di Kurai ini seluruh masakan adatnya atau samba adatnya itu proteinnya tinggi. Kalian bayangkan itu semuanya daging, 5 protein, hanya 1 vitamin. Dan ya kalau kita lihat, kita bandingkan, memang kalau seperti randang itu harus besar-besar ukurannya. Ya, para buangnya juga ukurannya besar-besar semuanya. Dan susunannya pun diatur sedemikian rupa. Jumlahnya juga diatur. Contoh, kalau ya di para buangan misalnya lamang yang para buangan yang wajib itu ya, ada inti, ada pinyaram, ada kalamai dengan aji, itu juga diatur dalam sebuah piring besar, inti 6 dalam satu piring itu. Pinyaram dalam satu piring 3 di sini, 3 6 juga. Kemudian lagi aji sepotong besar, kalamai sepotong besar, dan ini dimakan secara bersama-sama. Kalau yang inti tadi bisa dimakan untuk atau dapat menjadi dicoba atau disantap oleh semua yang ikut dalam makan bajamba, karena 6 inti diletakkan satu piring, sedangkan yang ikut makan bajamba juga 6 orang. Jadi semuanya memang sudah diatur dan tidak boleh kurang. Begitu juga lauk atau samba adat tadi, dalam satu piring itu 6 potong rendang yang potongannya besar-besar, yang bisa jadi potongan itu kira-kira 1 kilo itu 20 potong, potongnya besar. Samba anyang juga 6 dalam satu piring. Kemudian kalau ayam nane itu 1 ayam besar dipakai kuah nane, satu piring. Nah, ini lagi kalau ayam tidak ada, mana tahu enggak musim ayam misalnya, bisa diganti dengan paruik lauk dengan campur dengan kentang yang dibelah 2, digulai kuning juga bisa diganti. Ya. Bagaimana kalau double? Boleh double, kurang tidak boleh. Nah, itu kira-kira samba adat yang harus ada di saat makan bajamba, yang mana prosesi makan bajamba ini merupakan wujud silaturahim yang luar biasa, untuk wadah bagi tamu dan si alek untuk mengikat hubungan kekerabatan. Ya, jadi nanti bisa kita lihat videonya bagaimana bentuk susunan dari para buangan dan bagaimana pula susunan dari letak lauk atau samba adat yang ditatiang. Kalau yang makan itu inya mama, orang Sumando, mama rumah yang laki-laki, yang menatiangnya juga tidak boleh perempuan. Ibu-ibu ini hanya untuk membasuhi, makan lainnya, tambah lainnya dari jarak jauh. Tidak ada ibu-ibu yang tampil ke tengah alek atau ke tengah rumah di saat adanya yang hadir itu adalah inyek mama, orang Sumando, mama rumah yang laki-laki semua, ibu-ibu tidak menatiang. Jadi yang menatiang itu untuk laki-laki juga laki-laki yang namanya malin patan. Sedangkan nanti kalau pada prosesi ibu-ibu yang makan bajamba seperti menyerang kandang, itu yang menatiangnya juga ibu-ibu, yang mana tuan rumah akan mengutus iparnya. Nah, ipar atau yang si pangka itulah yang bertugas memasukkan nasi, untuk membasuhi, mengajak makan tambua, pokoknya meladeni supaya si alek tadi memang merasa terladeni dan berusaha untuk tuan rumah agar si alek makan kenyang setelah pamit dari rumah tuan rumah. Ya. Dan untuk malin patan juga ada pakaian khusus. Ya, seharusnya pakai baju koko putih, pakai celana panjang hitam dan pakai kopiah, peci, kemudian pakai sarung yang
saruang di pinggang. Nah, itu yang menatiang. Ya. Dan menatiang pun ada pula aturan apa yang harus diangkat duluan. Diangkat duluan adalah pinggan nasi, memegang mangkok cuci tangan, yang dengan mangkok itu dialas dengan serbet kain. Jadi tidak ada di sini pakai kertas, tapi pakai serbet kain. Langsung 3 orang maju, yang di belakang membawa lauk, yang 6 tambah 1 sayur tadi sudah disusun dalam suatu talam, mengiringi langsung dan menatanya. Dan juga yang nomor orang ketiga membawa langsung gelas yang lengkap 6 setiap kali tampil untuk bisa 1 jamba. Barangkali itu sekilas yang bisa dipaparkan terkait dengan Samba Adat Kurai dan prosesi makan bajamba di Tanah Kurai Limojorong. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.